Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrizal, nomor induk mahasiswa 2021 MM13622 kelas 16R, program Pasca Sarjana Magister Manajemen Institut Teknologi Nobel Indonesia Makassar. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan makalah perilaku organisasi, yaitu berbicara tentang pengertian sifat, karakteristik, dan pengembangan. Nah, kita berangkat dari bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Akhir-akhir ini, perkembangan perilaku organisasi semakin terasa kemajuannya. Bahkan telah menjadi suatu hal yang ramai dibicarakan orang. Bukan saja di kalangan akademisi, tetapi para politisi dan para birokrasi pun berbicara tentang perilaku organisasi. Ini disadari karena di samping perilaku organisasi ini mudah dipahami, juga persoalan-persoalan organisasi yang cenderung semakin ruwet. Ditambah pula berbagai persoalan-persoalan manusia dengan berbagai karakter dan perilaku berlanjut menjadi tantangan utama yang sering dihadapi oleh setiap pimpinan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dewasa ini. Oleh sebab itu, seorang pimpinan sangat dituntut peranannya untuk bagaimana memahami perilaku organisasi. Rumusan masalah pada makalah ini adalah masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah pengertian daripada perilaku organisasi. Yang kedua adalah penjelasan elemen-elemen penting yang ada di dalam perilaku organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan makalah ini adalah agar mahasiswa memperoleh wawasan baru serta mampu menjelaskan tentang konsep dasar, kerangka pemikiran perilaku organisasi, dan bagaimana penerapannya di dalam organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Terminologi perilaku keorganisasian. Berdasarkan pengamatan Henry Mintzberg pada tahun 60-an terhadap 5 eksekutif Robin 2006, ditemukan bahwa para manajer melakukan 10 peran yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu peran antar pribadi, di mana pimpinan lambang, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua adalah peran informasional. Di dalamnya adalah ada monitor, diseminator, dan juru bicara. Dan yang ketiga adalah keputusan, di mana keputusan ini terdapat wiraswastawan, bagaimana menangani kerusuhan, penjatah sumber daya, dan perunding. Sedangkan menurut Robert Katz, Robin 2006 mengelompokkan 3 keterampilan manajemen yang mutlak. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis meliputi kemampuan menerapkan pengetahuan atau keahlian spesialisasi. Yang kedua adalah keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik perorangan maupun dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang rumit. Nah, apa pentingnya mempelajari perilaku organisasi? Yang pertama adalah akan membantu pimpinan organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Yang kedua adalah pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa saja yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya dapat meningkat. Yang ketiga adalah dapat membantu pimpinan dalam menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah membantu pimpinan dalam mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya mencapai tujuan organisasi. Nah, perilaku organisasi itu dibagi dalam 5 bagian. Ada sebabnya, yakni dari luar atau dari dalam diri seseorang. Sebabnya adalah bagaimana pengaruh itu berasal dari luar atau berasal dari diri seseorang itu sendiri. Yang kedua adalah ada akibatnya, apakah bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang ketiga adalah ada motivasinya, sehingga kecenderungan untuk
mempelajari perilaku organisasi karena ada motivasi yang terkandung di dalam pribadi seseorang. Yang keempat adalah perilaku yang dapat dipantau itu sehingga dapat diukur. Dan yang kelima, perilaku yang meskipun tidak dapat dipantau, seperti bagaimana manusia itu berpikir, berpersepsi, dan bersikap, ternyata sangat penting dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Nah, kita melihat dimensi pokok pembahasan perilaku organisasi. Yang pertama adalah dimensi teknis, di mana dimensi yang menekankan pada kecakapan atau kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Otomatis yang diperlukan di sini adalah sumber daya yang memiliki keterampilan dalam mengelola sebuah organisasi. Yang kedua adalah dimensi konsep, sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Yang ketiga adalah dimensi manusia. Suatu organisasi tidak akan pernah ada karena tidak ada yang membuat organisasi. Dalam arti manusia membentuk sebuah organisasi dan tidak ada penggerak yang melakukan suatu kegiatan organisasi tersebut kecuali manusia. Nah, selanjutnya kita melihat kerangka dasar konsep perilaku organisasi. Kerangka dasar pada perilaku organisasi adalah terletak pada dua komponen, yaitu yang pertama adalah individu-individu yang berperilaku. Baik itu perilaku yang secara individu, perilaku secara kelompok, dan perilaku organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah komponen yang kedua adalah organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu sendiri, yaitu sebagai sarana bagi individu dalam bermasyarakat, ditandai dengan keterlibatannya pada suatu organisasi dan menjalankan perannya dalam organisasi tersebut. Nah, kita melihat ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Karena ruang lingkup organisasi, metode akan menyangkut efisiensi prosedur tata cara kerja yang dipakai dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan pengertian organisasi dan metode antara manajemen, organisasi, dan tata cara kerja merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau tata cara kerjanya sudah efisien, maka diharapkan kegiatan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi akan berjalan lancar. Jadi dalam hal ini sifat dan maksud organisasi metodenya adalah bagaimana pelayanan terhadap manajer dan administrasi dan bagaimana berusaha memajukan tata cara kerja yang dipergunakan untuk pencapaian efisiensi yang maksimal pada organisasi tersebut. Nah, kita melihat model perilaku organisasi. Menurut Wijaya 2017 halaman 11 sampai 12 menjelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Pengetahuan ini dipergunakan oleh seseorang yang tertarik memahami perilaku manusia dan praktisi yang tertarik dalam meningkatkan efektivitas organisasional dan kesejahteraan individu. Nah, kita melihat tiga tingkatan analisis yang dipergunakan dalam perilaku organisasi, yaitu yang pertama adalah individual. Di sini individual adalah outcomes yang berupa job performance. Yang kedua adalah kelompok. Kelompok di sini outputnya adalah bagaimana kelompok menghasilkan satu kinerja. Dan yang ketiga adalah organisasional atau komitmen. Sehingga dari terbentuknya organisasi, bagaimana dari individu kelompok membangun yang namanya komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya kita melihat konsep perilaku. Perilaku dibedakan menjadi dua jenis, yakni perilaku alami dan perilaku operan. Perilaku alami di sini merupakan bawaan sejak individu lahir yang berupa insting. Nah, sedangkan perilaku operan merupakan perilaku yang dibentuk atau dikendalikan oleh pusat kesadaran. Noto Atmojo dalam Hartini dan kawan-kawan 2021 halaman 2 membedakan respon manusia terhadap rangsangan atau stimulus menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah reflexive response, yakni reaksi secara spontan sebagai akibat dari adanya stimulus dari luar dari manusia. Contohnya, saat tangan terkena api, maka kita akan menjauhkan tangan